Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema potret pemerintahan Jokowi dalam bidikan lensa lembaga survei dan media sosial. Berbagai hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah institusi menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi di tengah situasi pandemi ini cukup baik. Terbaru mengutip berbagai sumber dari media daring, lembaga survei Kedai Kopi merilis hasil survei tentang kenyamanan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. 74,6% masyarakat nyaman dengan kepemimpinan Jokowi. Sebelumnya, indikator politik yang dipimpin Burhan Muhtadi merilis hasil survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup bagus, sebesar 63,7%. Menurut Burhan, jarang kepala negara saat pandemi COVID-19 mendapatkan kepuasan di atas 60%. Seperti yang telah dilansir oleh media detik.com, terkait COVID, jarang di dunia negara-negara yang pemimpinnya atau pemerintahnya mendapatkan approval rating di atas 50% dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pun menyatakan hal yang tak jauh berbeda. 69,1% masyarakat Indonesia yang disurvei oleh mereka menyatakan puas atas kinerja Presiden Jokowi di periodenya yang kedua ini. Beberapa hasil survei dari berbagai institusi lain pun menunjukkan hasil yang serupa. Artinya sangat mungkin memang benar bahwa kinerja Jokowi dalam memimpin negara ini sudah benar dan memuaskan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun anehnya, jika kita jalan-jalan di dunia maya dengan menggunakan platform media sosial, kondisinya nyaris 180 derajat berbeda. Saya merasa kok lebih banyak yang misuh-misuhnya daripada yang mengacungi jempol atas seluruh yang dikerjakan oleh Jokowi dan seluruh perangkat pemerintahannya. Ekonomi Indonesia digambarkan seperti mau kiamat akibat hutang yang menggunung. Memang, Kementerian Keuangan mencatat posisi hutang pemerintah per akhir Maret tahun 2021 mencapai 6.445 triliun atau setara dengan 41,64% dari PDB Indonesia. Dan memang benar juga posisi utang tersebut meningkat 1,3% jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Februari tahun 2021 yang tercatat sebesar 6.361 triliun. Jumlah inilah yang terus digoreng oleh sejumlah pihak seolah negara ini mendekati kebangkrutan. Bahkan ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa di akhir masa jabatannya hutang pemerintah Jokowi bakal tembus hingga 10.000 triliun. Padahal sepanjang hutang itu manageable dan bisa dibuktikan penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan produktif, tak ada masalahnya juga. Kemudian urusan penanganan COVID-19 dikritik habis-habisan, seolah segala rupa urusan yang dikelola pemerintah dalam memerangi virus ini buruk. Padahal meskipun memang banyak missnya, tetapi pemerintah Jokowi tak seburuk apa yang digambarkan dari cuitan-cuitan para pihak di media sosial. Proses vaksin di Indonesia cukup tepat. Pemerintah berhasil memastikan ketersediaan vaksin jauh-jauh hari, dan faktanya kita sekarang menjadi salah satu negara non-produsen vaksin yang berhasil melakukan vaksinasi dengan jumlah cukup besar. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Maret tahun 2021 Indonesia telah mengamankan 329 juta dosis vaksin dari kebutuhan sekitar 426 juta dosis vaksin. Dan flow vaksinasinya pun berjalan cukup smooth tanpa masalah-masalah mayor yang berpengaruh besar terhadap proses vaksinasi. Mengenai aspek sosial dan ekonomi, akibat penanganan pandemi ini pun tak bisa dikatakan jelek juga. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, tapi paling tidak sudah dalam jalur yang benarlah. Masalah politik, hukum, dan keamanan ini yang kerap menjadi masalah pada pemerintahan Jokowi. Hingga titik tertentu memang cara pemerintahan Jokowi dalam mengurus tiga aspek ini tak bagus-bagus amat. Demokrasi Indonesia digambarkan cukup buruk terbukti dengan melorotnya indeks demokrasi mencapai titik nadir dalam 14 tahun terakhir dengan angka 6,30 dan berada di peringkat 64 seperti yang dirilis oleh The Economist Intelligence.
The Economist Intelligence sebelumnya yang ada di angka 6,48. Dalam indeks ini semakin tinggi angkanya berarti pelaksanaan demokrasi di suatu negara itu lebih baik. Sejumlah pihak menyebutkan angka ini diakibatkan oleh berkeliarannya begitu banyak buzzer pemerintah di berbagai laman media sosial yang membela pemerintahan secara membabi buta. Dan persepsi pihak yang selama ini bersikap oposisi terhadap pemerintah buzzer itu dibayar oleh pemerintahan Jokowi. Mungkin saja itu benar, ada tim media sosial yang dibentuk oleh pemerintah, tapi banyak juga yang atas inisiatif sendiri. Seperti halnya mereka dalam mengkritik bahkan lebih banyak menyinyiri kerja-kerja pemerintah. Jadi wajar saja kalau ada balasan dari pihak pendukung pemerintah ketika mereka melakukan kritik. Jadi aneh ketika mereka bebas berkomentar apapun di medsos, tetapi ketika dibalas mereka mencap jelek pihak yang membalasnya. Kemudian masalah keamanan. Riuh rendah penanganan aksi radikalisme dan terorisme dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh mereka. Mereka itu sebenarnya pihak ya itu juga. Jika kita amati secara seksama di media sosial lewat berbagai cuitan mereka, pola dan pihaknya pun sama, itu saja pihak yang beroposisi, berkelindan dengan orang atau kelompok yang sama saat Jokowi mengalahkan mereka dalam kontestasi politik 2 periode terakhir. Ketika pemerintah Jokowi mencoba mengubah pendekatan dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menjadi pendekatan pemberantasan teroris, mereka teriak, bukan begitu woi menangani Papua. Padahal jika mau jujur, apa yang telah dilakukan oleh KKB itu jika mengacu pada definisi terorisme dalam aturan yang ada sudah sangat pantas diklasifikasi sebagai teroris. Nah, untuk penanganan korupsi yang dikaitkan dengan keberadaan KPK, memang Jokowi terlihat kedodoran. Pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK memang terlihat nyata adanya. Integritas, profesionalitas, dan demoralisasi para pegawai dan pimpinan KPK sepertinya mulai tergerus. Penyuapan bahkan hingga pencurian barang bukti dilakukan oleh oknum KPK, sesuatu yang tak pernah terdengar sebelumnya. Bahkan polemik alih status pegawai menjadi ASN menjadi semacam pertarungan internal, sesuatu yang sebenarnya tak boleh terjadi. Belum lagi berbeda kasus korupsi yang melibatkan penguasa belum mampu bisa dituntaskan seperti raibnya tersangka Harun Masiku. Namun demikian, secara keseluruhan pemerintahan Jokowi ini tak seburuk seperti yang telah diumbar oleh pihak oposisi, seolah jalannya pemerintahan di segala bidang tak terurus dengan benar. Dalam bidang ekonomi, situasi seperti saat ini mereka bandingkan dengan situasi normal. Itu sangat aneh, perbandingan yang tak apple to apple. Jadi seramnya situasi negeri kita Indonesia tercinta ini hanya ada dalam persepsi mereka dan hanya terjadi di dunia maya saja. Di dunia nyata ya tak seburuk itu, meskipun memang belum sesuai dengan harapan ideal dalam berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.